sendiri. Kata siapa perokok? Kata pengacaranya tadi di preskon yang tadi itu jam 12 siang. Saya nggak perokok. Mbak nggak perokok. Feby beda rumah. Yang nemenin tidur, ya. Ini juga benar kalian tahu ya. Saya ini seorang Kristen loh, ya. Demi cucuku, ya. Aku banyak belajar tentang Muslim. Demi cucuku ke sekolah, aku pakai hijab. Pagi malam-malam mau tidur demi cucuku, ini minta salawat. Aku belajar salawat biar kalian tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu ngejudge. Saya tahu kali-kali kamu di sini. Mi, tapi setiap malam Mami ngeliat cucu-cucu tidur ya, apa sih yang Mami pikirkan gitu? Kalau ngeliat anak-anak tidur kan kita bisa kadang merenung sebagai orang tua, sebagai omanya ya. Apa Mami yang kesedihan paling Mami rasakan? Ya itulah, ya kan? Dia kiri kanan tidur. Opung cerita. Cerita apa sayang? Cerita apa aja? Aku cerita tentang kucing kecemplung lah. Mamanya nggak jaga-jaga. Iya ya Opung ini nih. Aku cuman berinteraksi sama mereka. Motornya jalan nggak? Ini nggak? Anu nggak? Bagaimana sih? Namanya anak-anak baru kayak begitu. Itu yang tengah-tengah luar biasa loh. Pertanyaannya, ininya, kalimatnya. Kritis itu. Bukan lagi. Mami, balik lagi tadi kan sempat Mami bilang kalau ada laki-laki itu anak-anak merasa apa tadi? Risih ya, takut. Bapaknya yang takut. Emang ada cerita apa dari anak-anak Mami? Curhat sebagai cucu? Ya, kalian udah kemarin-kemarin saya kan udah cerita semuanya sama kalian. Enggak nih saya tutup-tutupin di sini. Dan saya nggak mau nambahin kurang-kurangin, saya nggak mau. Ketika anak kecil kayak begitu yang harus belum mengerti apa-apa, ya kan? Itu kan bapaknya kan ketakutannya di situ, makanya anak itu diambil. Diambil bukan berarti diambil secara paksa. Lah, kamu kemarin kemana? Jangan gitu, jangan nuduh orang sembarang-sembarang. Tadinya bapaknya juga enggak. Atau dia ngomong sama anaknya, nanti kamu tinggal sama Dedek, enggak ada. Enggak pernah dia tanya. Separuh pun itu apa? Itu mamimu. Seribu kali pun kita benci sama dia. Aku ketika ngelihat dia nangis saja aku kasihannya separuh mati. Tapi keras tengkuk, keras kepala. Bang, mungkin sebagai pengacara juga melihat begitu masifnya pihak sana memojokkan seorang Virgon, melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya izin jawab ya semua rekan-rekan. Saya akan jawab ini bukan dalam kapasitas saya sebagai bagian dari Yudhistira Law Firm. Jadi saya akan menjawab sebagai keluarga, orang yang dekat, orang yang menghormati. Ini selayaknya udah saya anggap sebagai ibu kandung saya, pengganti ibu kandung saya, gitu ya. Saya melihat situasi seperti ini seharusnya kan ditanganinya harusnya lebih humanis, lebih mengedepankan Hak anak. ketertutupan, ya, karena ini kan ruangnya bukan ruang publik harusnya pembahasan ini. Ada hal yang harus dijaga mengenai kondisi psikis anak di masa tumbuh kembangnya anak. Gitu. Harusnya hal itu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya-upaya yang mau dilakukan sama pihak manapun, gitu ya. Semua fokusnya demi kepentingan anak, harusnya seperti itu. Kalau kami memahami posisinya Mami Eva Manurung ini bukan sebagai pihak yang berkonflik, tetapi sebagaimana hubungan antara Mami dengan Virgon itu sebagai orang tua dan anak, lalu juga dengan cucu-cucunya, tentu secara psikis juga
seorang ibu ataupun nenek itu pasti ada kekhawatiran, ada harapan ingin semuanya tuh bisa pulih, bisa berjalan baik. Jadi terus terang kalau pendapat kami sebagai keluarga, sebagai orang dekat, proses yang mau dilakukan, langkah hukum yang mau dilakukan, silakan, itu bagian dari kita warga negara harus hormati semua. Ya. Tapi dari lembaga perlindungan anak, mohon juga dipertimbangkan kepentingan psikisnya anak-anak, karena kan itu mandatnya kan, kepentingan anak yang harus dijaga. Nah kalau disampaikan nanti kalau di asuh sementara sama ayah kandungnya nanti ada dugaan atau ada kekhawatiran bakal ini itu negatif gitu kan. Tentu kita harus melihatnya secara objektif juga gitu. Seperti tadi pertanyaannya ya, apakah ada izin atau tidak misalnya gitu, itu harus objektif kita melihat. Tentu kalau anak usia masih di bawah dewasa, yang belum dewasa, itu tampak nyata kok, bisa kelihatan jelas apakah situasinya tertekan, apakah situasinya dipaksa, atau justru jangan-jangan tindakan ini tindakan yang menurut anak-anak juga memberi rasa aman dan nyaman juga buat anak-anak. Nah, terus juga perlu dilihat juga apakah tindakan ini dasarnya demi kepentingan anak, semata-mata demi kepentingan anak, atau juga ada hal lain yang mendasari selain daripada itu. Nah, kalau informasi yang kami ketahui ini kan sejauh ini yang dilakukan semuanya demi kepentingan anak. Demikian aja kalau dari kami. Tapi kalau untuk laporan laporan sendiri bisa nggak sih Bang masuk di lingkungan itu? Kalau proses hukum kan memang ranahnya udah di ranah para APH ya. Proses hukum itu kami nggak bisa berkomentar ke sana. Tapi kami meyakini penegak hukum juga bisa melihat secara objektif juga. Kami mempercayakan itu. Ini melihat tadi respon dari pihak kuasa hukum anak, ada butir yang mengatakan bahwasanya berdasarkan putusan pengadilan agama, anak itu diasuh oleh ibu. Nah, mereka ingin putusan itu menjadi bergening untuk mengambil kembali anak-anak dari tangan Virgon. Seperti apa, Mama? Iya, sah-sah aja lu urusin, kelarin aja dulu urusan lu. Lu jangan buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang. Serahin dulu tuh selesai semua persoalan lu. Mari kita bicara. Kita berembuk baik-baik. Apa yang lu mau? Hah? Ini, aduh, tak kalau gua ngomong jadi enak lagi. Tapi menurut mereka kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitan apa? Menurut mereka. Gak ada kaitan sama kelulusan cucu gue. Hello, kenapa you? Udah gak punya uang ya? Mami, ini kan kemarin ada supir yang diperiksa di BAP di Polda ya. Ya Mabes terkait ilegal akses CCTV itu, nah kata dari pihak sebelah itu ada kekuatan dari pihak Virgon sih, karena bisa dia juga yang menggaji ya. Semua yang di rumah itu digaji sama Virgon, mbak, supir. Jadi itu kan bapak bertanggung jawab. Bulanannya anaknya dikasih, jemputan anaknya, semua dipikirin sama dia. Lah kalau itu supir itu si Agung dari pertama kali kerja di rumah tuh masih Virgon bagus-bagus tuh. Agung tuh di rumah nganterin anaknya, kadang nganterin Virgon ke airport, kadang ini, kadang ono, ya kan? Aku udah bilang kan, rumah itu 2 kali ada biawak. Mungkin anak-anak itu mungkin ketak-kutuk mungkin ya, kemungkinan apa sih di atas? Jangan biawak lagi gitu mungkin. Nggak tahu biawak beneran, buaya. Masih rehe.
Oke. Oke. Mam, terakhir mungkin ada pesan gitu Mam untuk Inara gitu. Kalau belum berubah juga Mami gimana? Bodo amat. Batu ya dia. Sepertinya kan Inara tidak akan Berubah. berhenti ya untuk mengambil kembali Hak asuh anak. anak. Nah, apakah nanti Mami akan tetap berada di samping cucu-cucu Mami ketika nanti Inara datang ke sekolah atau kemana pergi? Kita nggak berharap. Kalaupun nanti kita, ini saya nih, nggak ada orang di rumah dia datang, monggo. Kalau umpamanya Virgon yang megang hak asuh anak, silakan datang ke rumah. Bukan kayak dia, gue datang jam 9 gue diusir, suruh pulang. Mau gue bikin kayak gitu besok sama lu, enak gak? Coba lu rasain dulu. Ya kan, saya nggak mau kayak begitu. Lu datang baik-baik, kan apa? Separuh anak-anak gini itu diri lu, separuhnya lagi di Virgon. Nah, kali ini Virgon sama cucu gue di diri gue. Enak banget lu. Lu berbuat kayak gitu maunya lu semuanya di tangan lu semua. Wah ini semua. Wah. Lu kira masa depan anak ini bisa digoreng dibentuk-bentuk kayak tempe gini, goreng gitu. Jangan remeh banget kau sama anak-anak ini, jangan.